Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Halo. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi. Saya mau dengar semangatnya dulu. Karena hari ini sudah bersemangat belajar, saya mau dengar semangatnya. Kita pakai yel-yel sekolah kita ya. Oke. Siapa kita? Stenti. Selfie. Beraksi. Beraksi. Beragat kreatif berprestasi. Oke, terima kasih. Dan untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita akan mengawali dengan menyanyikan pujian Bapa yang Kau Sungguh Baik. Tahu lagunya? Tahu. Karena hari ini sudah semangat, kita akan memulai dengan doa, dan sebelum berdoa kita akan menyanyi pujian Bapa yang Kau Sungguh. Baik. Saya akan tampilkan di layar. Silakan menyimak dan menyanyikan dengan baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik, siapa yang akan memimpin kita dalam doa hari ini? Silakan. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah kami rasakan hari ini. Sebentar kami akan memulai pelajaran, sekiranya Engkau membimbing kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas kasih yang sudah memimpin kita dalam doa pelajaran hari ini. Sebelum masuk dalam materi, saya mau mengabsen anak-anak sekalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Semua hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Semua sudah hadir hari ini dan siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan masuk dalam materi dalam pendidikan agama Kristen dan berpekerti, yaitu Allah memelihara hidupku. Sebelum kita masuk dalam materi ini, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau saya ingin ajukan kepada anak-anak sekalian berkaitan dengan materi kita, Allah memelihara hidupku. Kita sudah melewati materi yang lalu, yaitu perkembangan di era digital. Tentu banyak hal yang kalian sudah rasakan, menjadi refleksi kalian dalam
hidup ini bahwa Allah terus memelihara di zaman yang sudah canggih. Bentuk pemeliharaan Allah seperti apakah yang kalian sudah rasakan dalam hidup di era digital ini? Tentu ada banyak hal yang kalian sudah rasakan, ya, yang sudah membuat kalian merasa bahwa Allah begitu sayang dan begitu kasih memelihara kita. Secara khusus di era digital. Ada yang memberikan pendapatnya? Hai Pak. Oke, silakan Nadia. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Menurut saya Pak, bentuk pemeliharaan Allah yang dirasakan pada era digital dengan adanya internet Pak. Dengan internet kita bisa mendapatkan informasi dan belajar banyak hal. Internet juga bisa membantu kita untuk mengerjakan tugas sekolah. Oke, terima kasih. Itu ya, ada yang disampaikan oleh anak kasih Tiani, teman kita Tiani adalah bagaimana internet itu memberikan sebuah dampak yang positif. Ya, secara khusus dalam melihat bahwa itu adalah bentuk pemeliharaan Allah. Oke, ada lagi yang lain yang mau memberi pendapat? Saya Pak. Oke. Selain terima kasih atas kesempatan yang kita untuk pemeliharaan Allah di era digital adalah di era digital kita bisa mendapatkan nasihat dan panduan dari berbagai sumber seperti video, edukasi atau artikel. Ini membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup kita. Kita percaya bahwa di era digital ini semua kebutuhan menyangkut hal-hal teknis untuk belajar, mendapatkan informasi itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Oke, itu hal yang sudah kita rasakan sebagai bentuk pemeliharaan Allah di era digital. Nah, apa sih yang kita yakini bahwa di situ adalah bentuk pemeliharaan Allah, dan untuk melihat hal itu tentu ada capaian yang akan kalian dapatkan nanti ketika sudah belajar materi ini. Allah memelihara hidup. Kalian akan yakin bahwa Allah memelihara hidup manusia, dan yang paling penting adalah kalian juga akan diberikan inspirasi dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kalian bisa memelihara ciptaan yang lain. Karena itu dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat atau kita akan mendapatkan apa sih bentuk pemeliharaan Allah yang kalian alami dan rasakan. Tadi di era digital sudah disampaikan ya. Kalian akan diminta untuk menjelaskan makna pemeliharaan Allah. Lalu bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan sebagai yang hidup dalam pemeliharaan Allah melalui doa dan pujian. Dan terakhir, bagaimana kalian menjalankan sikap saling menolong terhadap sesama sebagai inspirasi dalam hidup. Oke. Nah, karena itu kita akan masuk dalam kegiatan yang pertama. Kita akan mencoba membaca, mengamati situasi atau melihat gambar. Saya akan memperlihatkan gambar, lalu kalian akan mengerjakan tugas ini. Nah, di slide ini, di tampilan ini sudah muncul sebuah diagram atau gambar yang memperlihatkan situasi perjalanan kehidupan manusia. Secara khusus kehidupan kalian sampai saat ini. Kalian sudah berumur, siapa yang paling tua di sini? Umur berapa? Siapa yang umur 14 tahun? Ya, oke. Ya, ada yang masih 13 ya. Dalam posisi garis horizontal ada peristiwa yang menyenangkan dan ada peristiwa yang menyedihkan. Ada pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan. Nah, itu tergambar dari plus di atas. Itu adalah posisi di mana kalian mendapatkan pengalaman hidup yang menyenangkan. Lalu ketika ada peristiwa hidup yang menyedihkan atau pengalaman yang menyedihkan, itu nilai minus. Nah, itu akan tergambar dalam garis vertikal. Di usia berapa kalian mendapatkan pengalaman itu? Ya, misalnya contoh di usia 2 tahun kalian mengalami peristiwa yang menyenangkan saat berlibur
Kemana ke Bali kah, ke Singapura, ke Thailand. Ada yang sudah pernah berlibur ke sana? Belum? Oke. Baik. Nah, anak-anak sekalian silakan menuliskan beberapa pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan yang kalian alami dalam hidup. Dimulai dari saat kalian berumur yang sampai usia kalian sekarang. Boleh ya mengerjakan? Ya. Dan saya berharap kalian mengerjakan dengan baik dan kita akan dengarkan dan presentasikan di kelas. Silakan mengerjakan tugas ini. Kegiatan kita hari ini. Kita akan membuat timeline kehidupan. Oke, siapa yang sudah selesai? Oke, silakan membacakan hasil yang sudah dikerjakan. Pada usia saya yang 8 tahun, di usia saya yang 8 tahun dapat juara kelas, dan saya sangat bersyukur orang tua saya juga memberi saya hadiah yaitu drone. Oke, luar biasa ya. Ada peristiwa yang menyenangkan yang dilakukan oleh anak kekasih Tian. Nah, ada lagi yang lain yang sudah mengerjakan tugasnya? Oke, silakan. Pengalaman yang menjadikan bagi saya adalah ketika saya umur 12, saya masuk rumah sakit karena menderita sakit. Saya juga bersyukur karena ada ayah dan ibu saya dan juga dokter yang merawat saya. Baik. Walaupun dia mengalami peristiwa yang menyedihkan sakit, tapi masih melihat bahwa di situ ada pemeliharaan Allah. Semua itu tergambar, ya, apa yang kalian alami dalam peristiwa menyenangkan dan menyedihkan di usia dari kecil sampai sekarang, tentu itu adalah bagian dari cara Allah memelihara kalian. Ingat bahwa meskipun kita sedih, apalagi ketika menyenangkan, di situ ada peran Allah, di situ ada Allah menemani kita. Dan yakinlah bahwa di situasi apapun yang kita hadapi, Allah terus berkarya. Ya, kita mau membaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Baca sendiri. Ya. Karena itu, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Oke, terima kasih. Jadi cerita atau apa yang disampaikan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 26 mau menggambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang memelihara semua ciptaan. Ya, burung-burung tidak memiliki usaha seperti kita manusia, ya, untuk menabung atau mengumpulkan bekal, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Nah, ini sebuah hal yang menunjukkan bahwa Tuhan terus memelihara semua makhluk dengan penuh kasih dan sayang, ya, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai penyedia dan pemelihara hidup. Dia mengajarkan terus mengandalkan Tuhan untuk kebutuhan kita dan meninggalkan kekhawatiran yang tidak terlalu. Ini anak-anak sekalian harus paham bahwa Allah akan terus memelihara hidup kita, ya, dari kecil sampai tua Tuhan pasti. Nah, kita masuk dalam kegiatan kedua. Kita akan berdiskusi untuk kegiatan ini. Saya berharap kalian membentuk kelompok. Nah, jadi ke depan dengan Ray. Ya. Kelompok satu, kelompoknya Angga, kelompok kedua, kelompoknya Tian. Kita akan berbagi pengalaman tentang pemeliharaan Allah yang kalian alami. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya dan sesi di mana kalian akan mendoakan teman-teman. Silakan masing-masing berdiskusi, berbagi pengalaman. Gimana? Sudah selesai? Sudah.
bersyukur pada teman-temannya yang sudah mengalami peristiwa hidup baik menyedihkan maupun menyenangkan. Kelompok 1 atau kelompok 2 duluan. Silakan. Ya Tuhan, terima kasih atas pemberian kami semua masyarakat, semua teman-teman kami dapat memberikan kami semua keberkahan, kesehatan, dan kemudian yang terbaik. Semoga sahabat atau saudara kami senang dan bahagia dan sehat-sehat di masa depan. Amin. Baik, terima kasih. Kelompok 2. Silakan doa temannya. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan yang kami rasakan dari kecil sampai sekarang. Terima kasih karena selalu menyertai kami dalam keadaan apapun hidup kami. Terima kasih karena memberi kami orang-orang yang selalu mendukung kami walaupun kami merasa sedih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Ada bacaan yang akan menuntun kita dalam kegiatan kita hari ini, dalam kegiatan 2. Ada bacaan Mazmur 107 ayat 1, saya minta 1 orang, dan juga Tesalonika 1:5 ayat 18. 1 orang membacakan. Ya, silakan. 1 orang membuka Tesalonika. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya keselamatan-Nya setia. Oke, kita diajar bersyukur karena kebaikan. Tesalonika, apa yang dikatakan di situ? Ada yang sudah dapat? Oke, silakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita. Oke, kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau diajar untuk bersyukur dalam segala hal, berarti kita diajar untuk bersyukur dalam situasi apapun. Dalam situasi yang menyenangkan maupun menyedihkan. Nah, sekarang kita masuk dalam kegiatan 3. Ada diskusi kelompok. Ada bacaan yang akan kalian baca menjadi tugas kalian di kelompok masing-masing. Kelompok 1 akan membaca Kejadian, Roma dan Filipi. Lalu kelompok 2 membaca Efesus, Filipi dan Ibrani. Nah, silakan masing-masing kelompoknya bertugas untuk membaca satu dengan yang lain, lalu mendiskusikan. Pertanyaan yang akan didapatkan dari diskusi kita yang ketiga hari ini atau kegiatan ketiga hari ini adalah ya, apa saja yang perlu kalian lakukan ketika mengalami kesulitan. Lalu yang kedua, berdasarkan bacaan itu jelaskan beberapa tanggung jawab yang kalian dapatkan sebagai bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kalian, dan kalian dituntut untuk merespon pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Apa wujud tanggung jawabnya? Ya, oke, silakan berdiskusi dengan teman kelas kelompoknya untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas. Sudah selesai? Sudah. Silakan menjawab pertanyaan dan dipresentasikan di depan teman-temannya. Dan kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Kelompok 1. Saya membacakan dan diskusikan hal apa saja yang perlu kalian lakukan ketika mengalami kesulitan dalam kehidupan. Jawaban: berdoa secara teratur untuk semua hidupnya dari Bapa dan Tuhan, mengungkapkan rasa syukur meskipun dalam kesulitan, percaya bahwa Tuhan mendengar dan berfungsi. Oke. Itu nomor 1 ya. Silakan. Diskusikan berdasarkan bacaan Alkitab, jelaskan beberapa tanggung jawab yang dapat kalian lakukan sebagai bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kalian. Jawabannya, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik meskipun dalam masa-masa sulit. Berusaha memahami dan menjalankan kehendak Tuhan. Oke. Itu jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Silakan memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Hal apa saja yang perlu kalian lakukan ketika mengalami kesulitan dalam kehidupan? Mengandalkan Tuhan dan percaya kuasanya, dan
Baik, itu hasil yang sudah disampaikan di kelas hari ini. Kita tepuk tangan dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menampilkan jawaban yang terbaik, dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan hari ini di depan kelas adalah bagian dari tanggung jawab kalian untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Dan saya juga mengapresiasi bahwa jawaban yang diberikan itu adalah semuanya benar, ya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28 kita diajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Nah, itu yang mau disampaikan dari bacaan Roma tadi. Nah, bagaimana dengan Filipi? Ya, Filipi mau memperlihatkan kita bahwa rasa syukur dalam doa adalah tanggung jawab kita untuk menjaga hubungan yang sehat dengan Tuhan. Jadi selalu kita diarahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, terakhir di Ibrani, ini saya gabung saja ya. Ibrani pasal 4 ayat 16 mau mengajarkan kita untuk terbuka menerima dan memberikan kasih karunia kepada orang lain. Ini semua adalah bagian tanggung jawab kita merespon pemeliharaan Allah. Baik. Nah, anak-anak sekalian, dari materi yang sudah kita dapatkan hari ini melalui 3 kegiatan yang sudah kita laksanakan, apa kesimpulan yang kita akan dapatkan dari materi kita Allah memelihara hidup? Ada yang bisa memberikan kesimpulan atau memberikan pendapatnya, apa hal yang didapatkan dari materi kita hari ini? Saya Pak. Baik, silakan Pian. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam pelajaran ini Pak, yaitu Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun kita, baik itu sedih dan menyenangkan. Kita juga belajar bagaimana menciptakan perjalanan hidup kita kepada orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai kecil, Pian, kita apresiasi bahwa itu adalah sebuah hal yang baik ya. Kita sudah belajar tentang materi Allah memelihara hidupku. Kita percaya bahwa pemeliharaan Allah adalah bentuk kasih dan perhatian yang konsisten dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang kita sudah baca tadi dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 34. Dan yang paling penting adalah ketika kita sudah belajar tentang hal ini, maka kita dituntut untuk memberi respon terhadap pemeliharaan Allah. Kita diajak aktif dalam doa dan pujian. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 tadi. Ya. Dan anak-anak sekalian, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kasih karunia kepada orang lain sebagai bentuk nyata dari pemeliharaan Allah atau Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari, dengan saling menolong dan memberikan dukungan. Ya, tadi sudah dinyatakan dalam kegiatan kedua, mendoakan teman-teman. Nah, itu yang kita dapatkan dari pelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian simak dengan baik, dan harapan saya adalah kalian bisa meyakini bahwa terus memelihara kita. Dan yang paling penting adalah kalian bisa menjadikan itu sebagai inspirasi untuk memelihara ciptaan yang lain. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini, dan ada refleksi yang ingin saya sampaikan atau berikan kepada anak-anak sekalian. Setelah belajar materi hari ini, apakah ada hal yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Apakah kalian yakin bahwa Allah terus memelihara hidup kalian? Yakin. Dalam situasi yang sulit ataupun menyenangkan, apakah kalian percaya bahwa Tuhan hadir bersama kalian? Percaya. Masih banyak lagi hal yang mungkin menjadi refleksi bagi kita melihat bahwa Allah terus bersama dengan kita. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih boleh mengikuti pelajaran kita, dan kita akan tutup dalam doa. Silakan siapa yang mau memimpin kita dalam doa.